اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi bab 1 bagian ketiga, yakni etos kerja yang unggul. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nantinya mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Etos berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah suatu yang diyakini, cara berbuat, sikap, serta persepsi terhadap nilai kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos diartikan sebagai pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Menurut Islam sendiri, etos kerja adalah sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam dalam bekerja, bukan saja untuk memuliakan diri sendiri, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai manifestasi dari amal soleh, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan juga meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya. Selanjutnya adalah cara pandang dalam melakukan suatu pekerjaan harus didasari pada 3 dimensi kesadaran. Yang pertama adalah dimensi ma'rifat. Maksudnya adalah kita mengetahui siapa diri kita, kekurangannya apa, kekuatannya apa, kemudian pekerjaan yang kita geluti itu seperti apa, tahu siapa pesaingnya, siapa relasinya, siapa kawannya, tahu apa produk yang akan dihasilkan, dan bergerak di bidang apa usaha yang kita tekuni ini, kemudian tujuannya apa, serta pesan-pesan apakah yang dapat tersampaikan lewat pekerjaan kita ini. Yang kedua, yakni dimensi hakikat, aku berharap. Nah, maknanya adalah sikap diri untuk menetapkan suatu tujuan kemana arah tindakan dilangkahkan. Maknanya, setiap individu, setiap muslim meyakini bahwa niat atau dorongan dalam melakukan suatu pekerjaan, menetapkan cita-cita merupakan ciri bahwa dirinya itu hidup. Yang ketiga adalah dimensi syariat. Nah, pengetahuan tentang peran, potensi diri, tujuan, serta harapan-harapan hendaklah mempunyai arti, kecuali bila dipraktekkan dalam bentuk tindakan nyata yang telah diyakini kebenarannya. Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah nilai-nilai serta cara meraih tujuannya. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu bekerja hanya untuk memenuhi kesenangan duniawi dan juga untuk memuaskan hawa nafsunya semata. Dalil tentang etos kerja ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, perintah untuk beramal dan bekerja, dan larangan untuk menyia-nyiakan waktu serta bermalas-malasan. Karena apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia haruslah produktif agar tidak mubadzir, ya. Kemudian yang kedua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat segala perbuatan dan amal yang kita lakukan, sehingga berhati-hatilah ketika melakukan sesuatu. Jangan sampai amal perbuatan kita dibumbui dengan riya atau pamer kepada manusia. Jadi usahakan segala amal perbuatan kita adalah hanya karena Allah semata, yakni harus ikhlas. Kemudian yang ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang agar bersungguh-sungguh dalam proses amal dan bekerja, karena itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya hasilnya tapi juga prosesnya. Allah Maha mengetahui segala amal perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang secara terang-terangan, sehingga Allah tahu niat dan kualitas amal dari masing-masing hambanya. Kemudian yang terakhir adalah setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia, sehingga kita harus hati-hati terhadap apa yang kita perbuat selama di dunia. Pastikan apapun yang kita kerjakan itu adalah perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyatatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Rawahul Bukhari. Makna dari hadis ini adalah pekerjaan apapun yang kita lakukan, ya, besar kecilnya penghasilan yang kita dapatkan itu adalah pekerjaan yang mulia daripada minta. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Dan dahulukanlah keluargamu dalam hal memberi nafkah atau sedekah. Yang didahulukan siapa? Keluarga itu siapa? Ya anak, istri, ya kan? Kemudian kalau ada lebihnya bisa diberikan kepada orang tua apabila orang tuanya kekurangan. Bisa diberikan kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, atau tetangga-tetangganya yang lebih membutuhkan. Jadi ada urutannya, keluarga dulu, kemudian kerabat, kemudian tetangga. Nah, kemudian jika orang tersebut sudah merasa cukup, maka Allah akan menambah nikmatnya, menambah rizkinya 2 kali lipat, bahkan lebih. Itu janjinya Allah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar terhindar dari sifat malas, sifat lemah, sifat bakhil, ya kan, supaya dijauhkan dari pikun, dan siksa kubur serta fitnah dunia maupun fitnah kubur. Nah, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhul wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari etos kerja. Yang pertama adalah bekerja, beraktivitas, serta beramal itu semata-mata hanya karena sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur karena masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, ya kan? Maka digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, berorientasi pada akhirat. Maksudnya, tujuan dari pekerjaan yang kita lakukan itu tidak hanya untuk kepuasan duniawi saja, akan tetapi juga untuk masa depan akhirat. Kemudian yang ketiga, berkarakteristik yang kuat. Maksudnya apa? Orangnya adalah realistis, kemudian bermental kuat, dan punya fisik yang kuat, serta spiritualnya yang kuat.
Nah, kemudian yang keempat adalah amanah. Maksudnya adalah orang tersebut mempunyai integritas, kemudian jujur, serta dapat dipercaya. Kemudian yang kelima, bekerja keras. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pantang menyerah sampai berhasil. Kalau belum berhasil, ya dicoba lagi sampai bisa, sampai berhasil. Kemudian yang terakhir adalah kerja cerdas. Maksudnya adalah memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki, keterampilan, serta segala sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan maksimal. Itu namanya kerja cerdas. Yang selanjutnya adalah manfaat dari etos kerja. Manfaat dari etos kerja yang pertama adalah 1. Menjaga kehormatan diri. Karena apa? Karena dengan bekerja kita menjadi bermartabat dan juga mandiri. Sehingga kita tidak selalu meminta-minta kepada orang tua khususnya ya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja kita dapat menghasilkan sesuatu ya. Utamanya adalah dapat menghasilkan uang ya kalau bekerja ya. Nah, uang tersebut dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bekerja keras itu merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur karena masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat umur panjang. Kemudian yang keempat adalah memperkuat karakteristik seseorang. Karena dengan bekerja kita menjadi tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa. Kemudian yang terakhir adalah yakni sebagai bagian dari realisasi peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, yakni mengelola sumber daya alam yang ada. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat kolom komentar di bawah ini. Kita cukupkan pembahasan pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Kafaituhna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.